Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari kelas A5A SI non-regular Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan terkait interaksi manusia dan komputer dengan dosen pembimbing adalah Bapak Heri Adi Chandra Eskom Mkom. Baik, langsung saya mulai. Yang pertama dari definisi interaksi manusia dan komputer atau bisa disingkat IMK, yaitu hubungan antara manusia dan komputer dengan karakteristik tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sistem yang disebut interface atau antarmuka. Nah, tujuan dari IMK ini adalah untuk menciptakan sistem yang ramah pengguna atau user friendly yang juga fungsional dan aman. Oke, kemudian ada beberapa pembahasan. Jadi di sini ada dua pembahasan, yaitu dari evaluasi IMK tersendiri dan bagaimana teknik evaluasinya. Oke, dari pembahasan pertama, apakah pengertian dari evaluasi, kemudian mengapa evaluasi dibutuhkan, ketiga kapan evaluasi dilakukan, keempat tujuan evaluasi tersebut. Nah, kemudian di pembahasan kedua nanti untuk teknik evaluasi, yaitu apa itu teknik evaluasi, kemudian tujuan teknik evaluasi itu seperti apa, dan apa faktor yang membedakan teknik evaluasi, juga bagaimana penjelasan pada setiap faktor tersebut. Oke, kita masuk ke evaluasi IMK atau interaksi manusia komputer terlebih dahulu. Oke, dari pengertian evaluasi, yaitu evaluasi adalah sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seorang atau sekelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu. Kemudian yang dievaluasi pada interaksi manusia dan komputer adalah desain dan implementasinya. Kemudian evaluasi sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan semua tahapan siklus hidup desain tersebut. Kemudian evaluasi dibutuhkan seperti apa, yaitu evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Jadi desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya atau kehendak dirinya untuk membangun desain dan mengikuti desain guideline atau sebuah panduan yang mengatur ketentuan desain yang menjamin bahwa karyanya itu pasti bagus. Kemudian evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner dan atau interview. Oke, kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dapat dilakukan pada selama proses pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user. Nah, proses ini biasa disebut formative evaluation. Saat produk tersebut telah jadi, yaitu memulai prototipe. Nah, saat produk tersebut telah dipasarkan, jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut bisa dibuatkan versi yang terbaru atau kita sebut upgrade pada aplikasi atau program tersebut. Evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui perorangan atau sekelompok user. Tujuan evaluasi yaitu ada beberapa. Di sini dapat dijelaskan ada 3, yaitu pertama, melihat seberapa jauh sistem berfungsi, mencakup kesesuaian penggunaan sistem terhadap harapan user pada tugas tersebut. Evaluasi pada tahap ini meliputi pengukuran unjuk kerja dari user pada sistem untuk melihat keefektifan sistem dalam mendukung tugas. Kemudian yang B, melihat efek interface bagi pengguna, mencakup aspek dari kemudahan sistem dipelajari, daya guna, dan perilaku user.
Ketiga, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem ketika penggunaan suatu konteks memberikan hasil yang tidak diinginkan atau terjadi kekacauan di antar user. Nah, tujuan ini merupakan aspek negatif dari sebuah desain. Oke, langsung kita masuk ke teknik evaluasi. Nah, untuk pengertiannya ialah teknik evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen. Nah, jadi dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Nah, jadi untuk melakukan evaluasi, maka evaluator harus menguasai teknik evaluasi. Jadi, teknik evaluasi inilah sangatlah penting untuk dapat kita pelajarin. Kemudian tujuan teknik evaluasi tersebut untuk mengevaluasi pengujian kegunaan dan fungsi dari sistem interaktif itu sendiri. Nah, untuk melihat seberapa jauh sistem itu berfungsi, kemudian untuk membuat suatu interface yang nyaman bagi para user atau pengguna aplikasi tersebut. Terus menganalisa problem yang terdapat pada sebuah sistem. Oke, kemudian ini adalah faktor yang membedakan dari beberapa teknik evaluasi. Yang pertama adalah tingkat siklus. Yang kedua jenis evaluasi. Ketiga tingkat objektivitas dan subjektivitas. Keempat jenis ukuran yang tersedia. 5 informasi yang tersedia. 6 kesiapan dari suatu respon. 7 tingkat gangguan yang tidak secara langsung. 8 sumber yang tersedia. Nah, ini ada beberapa penjelasan dari yang ke-8 tadi. Secara singkatnya yaitu di tingkat siklus yaitu desain versus implementasi. Nah, kemudian yang kedua jenis evaluasi itu laboratori sama field study yang secara ideal proses perancangannya mencakup dua jenis evaluasi di mana pada laboratorium merupakan awal tingkatannya, sedangkan field studies-nya ditempatkan pada tingkat implementasi. Nah, kemudian tingkat objektivitas versus subjektivitas. Jadi teknik yang ini pada kognitif, Waltrop maupun think aloud merupakan pada mempercayakan pada evaluator atau orang yang melakukan evaluasi. Nah, kemudian hal ini dapat menyebabkan penilaian evaluator menjadi bisa sehingga diperlukan lebih dari satu orang evaluator, sedangkan teknik objektif seharusnya menghasilkan hasil yang berulang yang tidak tergantung pada evaluator. Nah, yang keempat jenis ukuran yang tersedia yaitu kualitatif versus quantitative measure. Jadi pengukuran menggunakan numerik lebih mudah digunakan teknik statik, sedangkan non-numerik lebih sulit dilakukan akan tetapi menghasilkan sesuatu yang penting secara lengkap yang tidak dapat dilakukan secara numerik. Kemudian yang kelima ya tadi adalah informasi yang tersedia. Kemudian yang keenam kesiapan dari suatu respon bisa dibaca kembali. Terus yang ketujuh tingkat gangguan yang tidak secara langsung. Nah, ini merupakan teknik yang menghasilkan pengukuran segera yang dihasilkan user selama interaksi dan mempunyai risiko yang mempengaruhi perilaku user. Dan yang terakhir adalah sumber yang tersedia. Jadi yang hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam memiliki teknik evaluasi yakni pertama peralatan, waktu, biaya, subjek, serta evaluator yang ahli dalam mengevaluasinya. Oke, dari semua penjelasan yang dipresentasikan dapat diambil kesimpulan adalah evaluasi
diperlukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam suatu kegiatan, sehingga evaluasi yang diadakan guna memecahkan masalah dan kesulitan yang dihadapi. Oke, mungkin dari presentasi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.